Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is our last episode. And this episode we are going to talk about how to be socially present in online classroom. Okay, so gimana caranya kemudian kita bisa secara sosial kita hadir di tengah-tengah students kita, terutama selama kelas online. Ya, ada beberapa caranya, tapi sebelum ke sana kita ke overview dulu nih. The first one, kita akan ngomongin tentang definisi. So defining social presence, and the second one is the benefits of social presence, and the last one baru ke strategies for creating social presence in online classroom. Ya, kita akan ngomongin definisinya dulu. Social presence itu apa sih? Kemudian keuntungannya social presence itu apa sih? Dan baru kemudian caranya. Ya, defining social presence dulu. Definitions. Social presence. Social presence is actually the ability of learners, not only learners but also teachers also, to project themselves socially and effectively into a community of inquiry. Jadi social presence itu adalah salah satu bagian dari framework yang bernama community of inquiry. Nah, presence ini, social presence ini erat sekali kaitannya dengan classroom management. Erat di mana, Miss? Misalnya di gambar ini, di lingkaran yang saya buat ini ya, ini saya ambil dari Garrison, Anderson, dan Archer di sini. Social presence itu meliputi beberapa hal. Di antaranya adalah engagement with participants, kemudian supporting discourse, dan kemudian setting climate. Nah, di mana ketika guru memiliki kemampuan social presence ini, guru ini, si teachers bisa kemudian menempatkan dirinya di tengah-tengah siswanya, nggak secara sosial saja, tapi juga secara afektif seperti itu. Terus ini nanti ada hubungannya dengan yang kedua di sini, benefit ya. Terus keuntungannya apa, Miss, kalau guru memiliki kemampuan social presence? Keuntungannya adalah ini ya. So one of the benefits of social presence adalah to create a level of comfort in which the people, in this case is a students, feel at ease around the instructor and the other participants. Jadi biar menciptakan rasa nyaman, comfort gitu ya, jadi feel comfortable. Jadi merasa nyaman, merasa safe, merasa secure selama di kelas, terutama kelas online seperti itu. Jadi penting sekali untuk seorang guru memiliki kemampuan social presence, khususnya dalam memanage sebuah online classroom seperti itu. Nah, caranya bagaimana sekarang? Nah, kita masuk ke strategies for creating social presence in online classroom ya. Ada beberapa nih. I take this from Aragon 2003 ya. Dari Aragon 2003, beliau menyebutkan beberapa cara, teknik atau strategi untuk menciptakan social presence di dalam kelas online kita. Nah, yang pertama caranya adalah develop welcome messages. Jadi gimana biar bisa socially engage dengan siswa adalah salah satunya caranya dengan kita membuat pesan yang welcome seperti itu. Contohnya misalnya kita kasih short video pendek berisi ini untuk pengalaman di first day of the school ya, seperti yang kita bicarakan kemarin. First day of school, di bagian first day of school misalnya si guru membuat video pendek 30 detik perkenalan tentang dirinya misalnya. Itu di-share sebelum kelas dimulai. Jadi siswanya sudah tahu gurunya seperti apa tampangnya, kemudian seperti apa wajahnya, kemudian seperti apa namanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah include student profiles. Nah, selain guru bisa menyampaikan welcome messages seperti itu, selamat datang di kelas saya, kemudian my name is siapa, seperti itu, guru juga bisa meminta si siswa untuk kemudian men-share balik gitu ya, membagikan profil mereka atau bio mereka kepada teman-teman sekelasnya. Jadi kayak saling kenalan seperti itu. Yang berikutnya adalah dengan incorporate incorporate audio, ini juga penting. Jadi ketika di sebuah kelas online ada baiknya tidak hanya pesan tertulis saja, tidak hanya visual saja, tapi juga dengan audio seperti itu. Katanya bisa meningkatkan engagement dengan siswa. Ya, yang berikutnya adalah limit class size. Jika memungkinkan, batasi kelas online kita hanya dengan kurang lebih 25-30 siswa saja seperti itu. Gitu ya. Kemudian ya biar mudah untuk memanagenya dan biar kita bisa
socially dan effectively kita dekat dengan siswa kita. Kemudian yang berikutnya adalah structure collaborative learning activities. Collaborative learning, dari judulnya saja sudah terlihat seperti itu ya. Nah, kita bisa nih, biar kita bisa mingle ya. Mingle means kita masuk, kita dekat, kita menyatu dengan siswa kita, dan biar mereka antar sesama siswa juga bisa saling dekat gitu, kita bisa minta mereka untuk melakukan group project misalnya. Kita bisa minta di satu topik pembelajaran, kita bisa minta mereka untuk mengerjakan tugas secara berkelompok dan mereka bisa berkolaborasi antar anggota kelompok misalnya. Oke, itu adalah beberapa cara ya, atau beberapa strategi. Saya masih punya strategi yang lainnya, masih diambil dari Aragon 2003 di slide berikutnya.